Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Septiani, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Profesi Nurse. Di sini saya ingin menjelaskan tentang diabetes mellitus. Yang pertama itu diabetes mellitus merupakan sekelompok heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi, yaitu menurut Brumer 2012. Kemudian diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seorang disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun elektrik, menurut Atmojo 2016. Kemudian, klasifikasi diabetes mellitus itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, diabetes tipe 1, diabetes mellitus tergantung insulin. Kemudian yang kedua, diabetes tipe 2, diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Kemudian, diabetes mellitus berhubungan dengan keadaan atau sindrom lainnya. Yang keempat, diabetes mellitus gastrointestinal. Kemudian etiologi dari diabetes mellitus itu terbagi beberapa bagian, yaitu faktor genetik, faktor imunologi, lingkungan, kemudian usia, obesitas. Kemudian patofisiologi dan pathway dari diabetes mellitus. Yang pertama itu insulin, kemudian turun menjadi glukogen, kemudian turun lagi menjadi glukogenesis, kemudian protein, nitrogen urin, kemudian dehidrasi, kekurangan volume cairan. Terus dari insulin tadi menjabar lagi menjadi penurunan pemakaian glukosa sel-sel di dalam tubuh, hiperglikemi, osteomotik duris, dehidrasi, terus hemoktrosis, trombosis, asesokrosis, kemudian ke kardiovaskular, ke jantung, terus ke bagian saraf, ekstremitas, dari ekstremitas gangren, kemudian terjadilah gangguan integritas kulit. Kemudian kembali lagi ke mikrovaskuler, yaitu bisa retina, ginjal, retinodiabetik, terus gangguan penglihatan, resiko injuri. Kemudian manifestasi klinik dari diabetes mellitus itu yang keluhan umum pasien diabetes seperti pada dasar umumnya, sebaiknya yang sering mengganggu pasien diabetes, keluhan komplikasi yang seperti kronik itu menurut Supra Atmojo, gejala akibat diabetes mellitus pada lanjut usia adalah yang pertama, katarak, glukoma, gatal seluruh tubuh, infeksi bakteri kulit, ulkus, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah primer, penyakit koroner, terus penyakit pembuluh darah pada otak. Komplikasi yang terjadi pada
orang yang terkena diabetes mellitus menurut Merlin 2017 yaitu gagal ginjal, hiperglikemi, hipertensi, keterodosis, sindrom hiperglikemi dan amputasi. Kemudian pemeriksaan penunjang dari penyakit diabetes mellitus ini glukosa darah sewaktu-waktu, kadar gula darah puasa, tes toleransi glukosa. Kadar darah sewaktu-waktu puasa sebagai proktum penyakit diagnosa diabetes mellitus mg/dl. Penata laksanaan tujuan dari diabetes mellitus mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi komplikasi vaskuler serta neuropati. Ada 5 komponen dalam penata laksanaan diabetes. Yang pertama, diet, latihan, pemantauan gula darah, terapi jika diperlukan, terus pendidikan kesehatan menurut Brunner 2012. Kemudian dilakukan pengkajian keperawatan. Setelah itu masalah keperawatan, diagnosa keperawatan yang pertama adalah gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake makanan yang kurang. Kemudian yang kedua, gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan dehidrasi. Yang ketiga, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan melemahnya atau menurunnya aliran darah ke gangren. Intervensi yang diberikan dari diagnosa yang saya sebutkan tadi. Diagnosa pertama, yang gangguan perubahan nutrisi berhubungan dengan intake makanan yang kurang. Ya, bertujuan kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil berat badan dan tinggi ideal. Pasien mematuhi dietnya, kadar gula darah dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda hiperglikemi. Anjurkan pasien untuk mematuhi dietnya yang diprogramkan. Kemudian kerjasama dengan tim medis lainnya untuk mengatur diet klien dan obat klien. Diagnosa kedua, gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan diuresis yang bertujuan kebutuhan cairan terpenuhi. Turgor kulit dan pengisian kapiler baik. Kadar elektrolit batas normal. Pantau masukan dan pengeluaran, catat berat jenis urin. Ukur berat badan setiap hari. Diagnosa yang ketiga, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan melemahnya atau menurunnya aliran darah ke darah yang bertujuan untuk mempertahankan sirkulasi primer tetap normal. Dengan kriteria hasil, warna kulit sekitar luka tidak pucat. Kulit sekitar luka teraba hangat. Odema tidak terjadi dan luka tidak bertambah parah. Intervensi yang diberikan, ajarkan pasien untuk melakukan mobilisasi. Ajarkan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan aliran darah. Kemudian,
kerjakan dengan tim medis lainnya untuk pemberian dan pemeriksaan gula darah. Diagnosa yang keempat, resiko terjadinya gangguan integritas jaringan yang berhubungan dengan adanya gangren pada ekstremitas, yang bertujuan tercapainya proses penyembuhan luka. Dengan kriteria hasil, berkurangnya edema sekitar luka. Dan intervensi yang diberikan, rawat luka dengan baik. Mungkin itu saja video post kompre dari Mirna untuk memenuhi syarat dari stase keperawatan gerontik. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.